Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Pak D Slendro. Kali ini kita akan belajar bagaimana berpidato atau tata cara berpidato. Nah, maka dari itu nanti silakan diperhatikan dengan baik langkah-langkahnya ya. Nanti akan ada 10 langkah bagaimana berpidato yang baik dan benar. Mari kita perhatikan secara bersama-sama uraian berikut ini. Yang pertama adalah memahami teks pidato. Jadi teman-teman, ketika kalian akan berpidato di khalayak umum, di depan banyak orang, kalian harus mempelajari terlebih dahulu teks pidatonya, mulai dari salam pembuka sampai dengan penutupnya. Dan kalian memang benar-benar harus menguasai teks pidato tersebut, sehingga ketika kalian nanti tampil di atas ya, di atas mimbar atau di depan khalayak umum, kalian tidak merasa grogi, kalian tinggal menenangkan diri kalian, namun materinya sudah kalian pegang. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, langkah yang kedua adalah ketika kamu sudah memahami itu tadi, kamu ketika akan berpidato harus mengawalinya dengan senyuman. Ya, jadi seolah-olah kamu itu menarik gitu loh, ya. Tetapi nanti walaupun isinya terkadang itu adalah dengan menggebu-gebu untuk di awal, kalian harus menyatakan senyum bahwa semua keadaan itu baik-baik saja. Begitu. Nah, sehingga apa? Dengan seperti itu kamu nanti akan tertata wibawanya. Ini ada di poin ketiga. Walaupun wibawa itu tidak bisa dibuat-buat ya, namun itu bisa dipelajari dan bisa dibiasakan. Dengan poin yang keempat, wibawa ini nanti berhubungan karena apa? Ketika kalian tenang, kalian memiliki sifat yang tenang, sikap yang tenang, maka wibawa itu nanti juga akan muncul. Artinya apa? Antara berwibawa dan tenang ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena pada akhirnya nanti itulah yang membuat dirimu menjadi berwibawa dengan ketenangan kamu. Maka dari itu, ketika kalian itu nanti mau membacakan teks pidato, yang ada kalian harus memiliki sifat yang tenang, sikapnya harus tenang, ya. Nah, kemudian yang kelima, ini baru kalian harus menambahkan ekspresi di dalamnya. Ekspresi ini tentu saja harus kamu sesuaikan dengan materi pidatomu. Ya, jangan kamu senyum-senyum tetapi teksnya isinya tentang penolakan terhadap suatu kebijakan misalnya. Nggak sesuai. Jadi berekspresi ini pun kalian juga harus dapat memilah dan memilih dan menentukan ekspresi mana yang harus kalian lakukan, sehingga nanti mulai dari awal sampai akhir orang yang akan melihat kalian, orang yang menyaksikan orasi kalian itu benar-benar sesuai dan bisa menikmati dari orasi yang sudah kalian lakukan. Begitu. Itu adalah 5 langkah awal dulu. 5 langkah berikutnya adalah suara ini harus diperhatikan teman-teman. Kelantangan suaramu itu harus bisa benar-benar dijangkau oleh semua orang yang hadir dalam orasi kalian. Walaupun itu berada jaraknya di belakang, walaupun kalian menggunakan mikrofon sekalipun, jangan hanya mengandalkan itu. Ya, kalau yang belakang dengar, kalau tidak, maka dari itu volumenya itu harus kamu sesuaikan. Namun begini, kalian juga harus melihat situasinya, kondisinya, kamu berada di mana. Kalau di lapangan, kalau kamu tidak melantangkan sekuat tenaga suaramu, tentu saja nanti akan tidak terdengar. Tetapi jika itu di ruangan tertutup, ketika menggunakan ada bantuan sound systemnya, tentu saja itu akan berbeda hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian harus memperhatikan
ejaan dan tanda baca. Ketika kalian sudah lantang-lantang dan lain sebagainya, ternyata kalian melupakan ini, sehingga akhirnya bisa saja kalian itu salah dalam membaca, gitu loh. Maka pentingnya poin yang pertama tadi adalah supaya kalian itu tahu kapan waktunya berhenti, kapan waktunya tanya, sehingga nanti tidak akan tertukar, gitu loh, ya, tidak akan tertukar. Harusnya kamu berhenti, ternyata bertanya, pun juga dengan sebaliknya. Untuk menghindari itu, maka yang poin yang nomor 7 ini sangat berhubungan sekali dengan yang poin nomor 1 tadi. Ya, begitu. Nah, poin yang ke-8 adalah menyapa pemirsa. Menyapa pemirsa ini penting loh. Karena dengan kalian menyapa pemirsa berarti kalian mengadakan atau memanusiakan manusia. Jadi kalian tidak menganggap itu tidak ada. Kalau memang pada faktanya kalian yang masih di awal-awal menjadi seorang orator itu pasti gugup. Pasti kalau ada yang menyarankan begini, anggaplah di depanmu itu tidak ada siapa-siapa, kan begitu. Padahal buktinya banyak yang menyaksikan kamu, misalnya. Namun dalam hal ini kalian harus menyapanya dengan memanusiakan manusia, ya, mengadakan pemirsa yang ada di depan kalian. Itu sudah poin plus. Artinya pemirsa juga berkata, oh dia ternyata memperhatikan saya juga, gitu loh. Jadi saya harus menyapa juga. Jadi saya sebagai pemirsa nanti akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh si orator ini. Gitu ya teman-teman ya. Baru yang ke-9 nanti, kalian harus dengan bijak memperhatikan durasi. Durasi itu penting teman-teman. Ya, kalian harus tahu kondisinya, situasionalnya seperti apa. Kalau kalian hanya diem saja, ya kalian tidak memperhatikan durasi. Misalnya ini di lapangan, kemudian kalian berorasi sampai 30 menit, 40 menit, waduh ya kamu ditinggal. Maka yang ada itu nanti akan sepi, kalian hanya teriak-teriak sendiri nggak jelas. Ya. Nah kalau itu di dalam gedung tidak ada masalah. Karena apa? Yang menyaksikan orasi kalian mungkin dalam keadaan dia sedang nyantai, duduk di kursi. Berbeda kalau di lapangan toh, hawanya pun juga tidak sama. Nah itu makanya kamu harus memperhatikan durasi juga, harus panjang atau tidak, itu juga bergantung kepada situasi yang ada di dalam dimana kamu melakukan orasi. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, ini penting ketika 9-9-nya sudah kalian kuasai ya. Pada akhirnya kalian harus menunjukkan karaktermu ketika berorasi. Harus dengan menggunakan teriakan-teriakan, seperti contohnya adalah sang proklamator kita Bung Karno. Beliau itu kalau sudah membakar semangatnya ya, itu luar biasa. Ketika sedang berorasi di depan rakyatnya sangat luar biasa. Orator ulung ya. Jadi kamu itu harus bisa menunjukkan. Soekarno dengan karakternya tidak mungkin ada lagi yang bisa menyamai beliau. Maka dari itu kalian juga harus mencontoh hal-hal seperti itu. Kalian harus menunjukkan karaktermu. Misalnya ada Daniel sedang berorasi, sudah tahu. Oh, tanpa melihat sosoknya, ketika dia mendengarkan gaya bicaranya, oh itu pasti si Daniel tuh. Oh itu pasti si Thomas itu. Pasti nanti yang terjadi seperti itu. Sehingga karakter ini penting sekali dalam berorasi. Mungkin itu ya yang bisa saya berikan tentang bagaimana berpidato yang baik dan benar. Ini untuk pemula ya. Untuk pemula itu seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.